Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala abdil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca Sittatu Mawadhi'a minas sirah. 6 tempat pelajaran penting dalam sirah. Dan kita sudah masuk pada tempat yang ke-6, yaitu kisah sebagian orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal. Dan sebagaimana yang Syekh sudah sebutkan, bahwa di sini terdapat syubhat bagi syaitan yang mereka namakan dengan ulama. Mereka namakan dengan ulama. Jadi ini yang menyebarkan syubhat ini orang-orang yang dianggap ulama pintar. Yaitu dimaklumi bahwa ketika Nabi SAW meninggal itu ada orang yang murtad. Ada orang-orang yang murtad. Iya. Dan kata mereka, betul mereka melakukan kesyirikan. Kata ulama ini yang menyebarkan syubhat ini, betul mereka melakukan kesyirikan. Tapi mereka mengatakan la ilaha illallah. Jelas? Dan kata mereka, ulama ini, dan siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka ini tidak akan kafir sedikit pun. Tidak akan kafir sedikit pun. Taib. Dan beliau sebutkan juga syubhat yang lebih besar daripada itu, yaitu mereka menerangkan, menjelaskan bahwa orang-orang Arab Badui yang sama sekali tidak ada pada mereka rambut keislaman, maksudnya tidak melaksanakan syariat-syariat, ya. Tapi mereka mengatakan la ilaha illallah, jelas? Dan mereka dianggap Islam. Dianggap Islam. Dan memang mereka ini yang banyak murtad setelah Nabi meninggal, orang-orang Arab Badui. Ada yang kembali kepada agama mereka sebelumnya, ya. Nanti akan ada alasannya. Mereka beralasan kalau Nabi itu Nabi, kenapa meninggal? Ya. Nah, itu alasan itu syubhat mereka juga. Ya, karena katanya Arab Badui itu mengucapkan keislaman, la ilaha illallah. Maka haram al-Islam malahum wa damahum, maka Islam mengharamkan harta mereka, darah mereka. Ya. Kata Syekh, ma'iqrarihim bi annahum tarakul Islam kullahu wa ma'ilmihim bi inkarihim al-ba'ts. Tapi ulama-ulama ini yang memberikan syubhat-syubhat tadi, mereka tahu. Mereka tahu bahwa orang-orang Arab Badui yang mereka anggap Islamnya, paham ya? Ulama-ulama ini, mereka tahu bahwa orang-orang Badui itu, ya, meninggalkan Islam. Maksudnya meninggalkan syariat-syariat Islam. Kecuali la ilaha illallah. Paham? Ditambah lagi mereka tahu juga bahwa para ulama-ulama ini yang jelek ini, mengetahui bahwa orang Arab Badui ini mengingkari kebangkitan. Dan mereka juga sebagiannya orang-orang Badui itu istihza. Ada yang mengolok-olok sunnah, mencela Nabi. Paham? Tapi mengucapkan la ilaha illallah. Jelas ya? Kata mereka, oh itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Paham ini ya? Jadi ini orang-orang Arab Badui mengucapkan la ilaha illallah, tapi di antara mereka ada yang mengingkari hari berbangkit. Di antara mereka ada yang mengolok-olok syariat. Tapi mengucapkan la ilaha illallah. Ah, makanya kata ulama-ulama jelek ini, oh itu berarti intinya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, apapun yang dilakukan dari perbuatan-perbuatan kufur aman. Paham? Ini syubhat mereka. Ya. Dan kata Syekh di sini mereka tahu sekali, ulama-ulama jelek ini tahu bahwa orang-orang Badui ini istihza, ya, mengolok-olok sunnah, mengingkari hari berbangkit. Tapi bersama dengan itu, kata mereka, orang Arab Badui ini tetap Islam. Kata penulis rahimahullah, wastihza'uhum
wa tafdhiluhum dina abaihim al-mukhalifa li dinin Nabi SAW. Iya. Dan mereka juga orang-orang Badui ini lebih mendahulukan agama nenek-nenek moyang mereka yang menyelisihi agama Nabi SAW. Ini orang-orang Badui. Walaupun mereka ucapkan la ilaha illallah, tapi apa? Mereka lebih meninggikan, lebih mengutamakan, lebih menganggap afdal agama nenek moyang mereka. Ini sebagiannya. Ada yang istihza, ada yang melok-olok. Wa ma hadza kulluhu wa ma hadza kullihi yasrahu haula'i syayatin al-muradah al-jahalah annal baduwa aslamu walau jara minhum dzalika kulluhu. Bersamaan dengan itu, mereka syayatin ini, syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang dianggap ulama tadi yang menyebarkan syubhat itu, al-murdah yang hina ini, al-jahla yang bodoh ini, bahwa orang Arab Badui, annal badua aslamu, Islam. Ya, ngeri syubhatnya ya, dan bahaya. Ya. Mereka itu Islam. Walau jaro minhum dzalika kulluhu, walaupun berjalan untuk mereka semua itu. Walaupun mereka istihza, walaupun mereka mendahulukan agama nenek moyang mereka daripada agama Nabi, walaupun mereka mengingkari kebangkitan, Islam. Padahal ini semua kekufuran ya. Jelas ya, ini kekufuran. Mengingkari za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Kul bala wa rabbi latub'atsunna. Kata Allah, orang-orang kafir menyangka, perhatikan Allah sebut mereka kafir. Orang-orang kafir meyakini alla yub'atsu, mereka tidak dibangkitkan. Allah sebut dengan ucapan kafir. Jadi mengingkari hari berbangkit itu kafir. Dianggap mendustakan Al-Quran. Ya. Tapi ini syubhatnya ini, syaitan ini mengatakan apa? Mereka Islam. Yang penting sudah ucapkan la ilaha illallah, selesai. Seakan-akan di sisi mereka intinya tidak ada pembatal keislaman. Jadi orang kalau sudah masuk dalam Islam tidak bisa keluar lagi. Ini tidak makul namanya. Tidak masuk akal. Wudu saja ada pembatalnya. Salat ada pembatalnya. Kan begitu? Islam ada pembatal-pembatal keislaman. Sampai beliau tulis buku khusus. Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya ada ini istihza ada. Ngolok-olok agama. Taib. Kenapa syaitan-syaitan dari kalangan ulama yang dianggap ulama ini menganggap itu mereka tidak kafir? Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, karena orang-orang Badui ini mengatakan la ilaha illallah. Walazimu qawlihim annal yahuda aslamu li'annahum yaqulunaha. Kata Syekh, konsekuensi dari ucapan mereka ini, ulama-ulama yang dianggap ulama tadi ini, ya, yang mengatakan orang Arab Badui walaupun mengingkari berbangkit, walaupun istihza, walaupun ya mengutamakan agama nenek moyang mereka tapi tetap Islam. Konsekuensi ucapan mereka ini bahwa berarti kalau begitu Yahudi itu Islam. Kenapa? Li'annahum yaqulunaha. Orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Orang munafik juga Islam. Wa aidan kufru haula'i agladhu min kufril yahudi bi at'afi mudha'afa. Kata Syekh, bahkan juga kekufuran mereka ini, Badui ini, kalau seperti itu, ya mereka istihza, mereka mengingkari berbangkit, mereka mendahulukan agama nenek moyang mereka daripada agama Nabi SAW. Kata beliau, ini kekufuran mereka aglad, lebih parah daripada kekufuran orang Yahudi, bi'at'afi mudha'afah, dengan berkali-kali lipat. Jelas ya? Yaitu orang Yahudi, orang Badui yang disebutkan dengan sifat-sifat yang tadi. Kenapa? Kadang orang Yahudi meyakini hari berbangkit. Jelas ya? Ini mereka sudah mengolok-olok, mengingkari hari berbangkit, mendahulukan agama nenek moyang mereka. Ya, makanya ketika Nabi meninggal langsung murtad.
langsung keluar dari Islam, diperangi oleh Nabi SAW, oleh para sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Waladhi yubayinu dhalika min kissatir riddah anal murtaddin iftaraku fi riddatihim faminhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'u ila ibadatil awthan wa qalu law kana an-nabiyya ma mata. Dan lebih menjelaskan lagi hal ini dari kisah kemurtadan itu, ya, bahwa orang-orang yang murtad itu iftaraku, pecah, berbeda-beda dalam kemurtadan mereka. Faminhum man kadzdzaba an-nabiyya, maksudnya pecah ini maksudnya berbeda-beda sebab kemurtadannya, berbeda-beda yang mereka amalkan setelah Nabi meninggal. Faham? Berbeda-beda sebab kemurtadannya. Kata beliau, ada yang mendustakan Nabi. Wa raja'u ila ibadatil authan, mendustakan Nabi, kembali kepada peribadatan kepada patung-patung. Kenapa? Mereka mengatakan, laukana Nabi, ya, seandainya Muhammad itu Nabi, ma mata, tidak mati. Masa Nabi mati? Coba ya, cara berpikir orang, ya namanya Badui. Ya, Badui kan tinggal di pegunungan. Ya, jahil, juhala, tidak tahu. Ya, berpikirnya begini, masa kalau Nabi mati, kata mereka, kalau Nabi meninggal, ya, berarti bukan Nabi. Kalau dia Nabi, tidak meninggal. Padahal mereka tahu sendiri, sudah ada lihat Nabi Musa, Nabi Isa sudah meninggal semua. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya. Ya mungkin karena mungkin kecintaannya atau yang seperti atau yang selain itu. Yang jelas tidak mau atau tidak percaya kalau Nabi itu meninggal. Ketika Nabi meninggal berarti bukan Nabi. Ya, Umar bin Khattab ketika mendengarkan Nabi meninggal, saking besar cinta beliau radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima kabar itu. Sampai mengangkat pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal? Marah. Nah, dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang nabi, rasul, dan telah berlalu sebelum beliau beberapa orang rasul. Maksudnya meninggal juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika dia meninggal atau dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali mundur ke belakang, itu kalian akan murtad? Allah sudah mengingatkan, dan Allah Maha mengetahui, ini keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ingatkan, apakah kalian akan murtad? Ternyata betul banyak yang murtad setelah Nabi meninggal. Maka Umar mengatakan apa? Ketika ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, baru tenang dia. Umar mengatakan seakan-akan ayat ini baru saya dengarkan hari ini. Padahal dia sudah hafal dalam surah Al-Imran. Tenang, baru tenang beliau. Jelas ya? Wa minhum, di antara orang-orang Badui itu, wa minhum man sabata ala syahadatain. Di antara mereka ada yang tetap di atas syahadatnya. Walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Ini lain sebab kemurtadannya. Dia tetap pada syahadatnya, tapi menetapkan meyakini kenabian Musailamah. Tahu Musailamah, pernah dengar? Musailamah al-Kadzdzab, mengaku nabi setelah Nabi meninggal. Ya, kafir Musailamah, jelas mengaku nabi. Mengaku nabi, ada nabi terakhir. Ya, dia mengaku nabi setelah Nabi meninggal. Jelas ya? Ya. Jadi sudah dua sebab kemurtadan. Ada yang sebelumnya tadi apa? Kembali kepada agama penyembah patung karena ya, mengatakan kalau nabi itu seorang nabi tidak akan mati. Yang kedua ini tetap pada syahadatnya, dua kalimat syahadatnya, tapi meyakini Musailamah sebagai nabi. Ini batal syahadatnya ya. Di antara konsekuensi syahadatain Muhammad Rasulullah adalah meyakini beliau nabi terakhir, rasul terakhir. Dhannan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraka fi nubuwah. Dengan sangkaan mereka orang Badui ini bahwa nabi bersyirikat, bekerja sama ya, dengan Musailamah dengan kenabian. Maksudnya nabi diberikan kenubuah, Musailamah juga diberikan nubuah, jadi bermusyarakah. Ya, kerjasama dalam kenabian. Ini sangkaan orang-orang Arab Badui. Makanya meyakini Musailamah. Li'anna Musailamata
aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalik. Karena Musailamah menyebutkan ucapan-ucapan persaksian palsu bahwa saya nabi, saya bersyarikat kepada nabi. Iya. Nubuah itu dibagi dua. Nubuah, kenabian itu dia dapat, saya dapat. Sama-sama, berdua. Seperti misalnya Harun dan Musa. Iya. Sezaman dan berdua. Nabi. Nah, seperti itu, bermusyarakah. Karena Harun dan Musa bermusyarakah, bekerja sama dalam mendakwahkan Firaun. Paham? Nah, ini juga seperti itu. Dia nabi, saya juga nabi. Sama. Iya. Musailamah mengucapkan itu. Tapi syahidu lahu dzalik, orang Arab Badui meyakini, mempercayai. Ya, ini bahaya mereka ini ya, Badui. Mudah gampang ditipu. Ya, gampang ditipu. Dengan ucapan tertipu, apalagi dengan harta. Sebabnya mereka kan kampung. Ya. Rata-rata miskin. Ya, diberi harta sedikit. Ini dihiasi dengan ucapan saya sudah ikut. Ya. Taib. Fasaddaqahum katsir minan nas, kata Syekh, maka ketika Musailamah mengucapkan persaksian itu bahwa saya ini bersyarikat di atas nubuah sama dengan nabi, ya, maka banyak manusia membenarkan ucapan Musailamah, termasuk mereka-mereka lah yang banyak itu. Orang-orang Badui. Wa ma hadza ajma'al ulama wa annahum murtaddun walau jahilu dzalik. Kata Syekh, bersama dengan itu ulama bersepakat bahwa mereka ini murtad semuanya. Yang meyakini Musailamah, yang kembali kepada agama penyembah patung karena menganggap nabi itu tidak pantas dari nabi karena meninggal. Semuanya murtad, sepakat ulama. Walau jahilu dzalik, walaupun mereka tidak tahu itu. Jelas ya? Wa man syakka fi riddatihim fahuwa kafir. Siapa yang ragu akan kemurtadan mereka, kafir juga. Ini pembatal keislaman juga boleh sebutkan, yaitu kafir dengan ragu dengan kekafiran orang kafir. Jelas ya? Ini kan jelas kekafirannya, bahkan Syekh mengatakan lebih parah daripada orang Yahudi. Istihza'nya, tambah lagi ini subhanallah, meyakini Musailamah al-kadzdzab, meyakini ada nabi. Jangankan ya, yang meyakini adanya nabi, yang ikut atau percaya saja, biar dia tidak ikut. Biar dia tidak ikuti. Misalnya ada orang mengaku nabi di zaman kita, dia tidak ikuti, tapi iya tahu benar itu. Kafir itu. Ya, membenarkan saja walaupun tidak ikuti, kafir. Kan? Khamar, dia tidak minum. Dia tidak minum. Dia tidak zina. Halal. Kafir. Walaupun dia tidak lakukan. Paham? Apalagi ini meyakini ada nabi, meyakini membenarkan adanya nabi. Dukun saja kok dibenarkan, kok kafir. Kan begitu. Ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'akaina awrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi membenarkan nabi, ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kafir ya? Baik. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على إسلام كله. Kalau engkau mengetahui ini bahwa para ulama sepakat sepakat apa? Bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi dan kembali kepada peribadatan kepada patung-patung mereka, wasyatamu Rasulullah, dan mencela, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua itu, ya. Dan siapa juga yang menetapkan, meyakini kenabian Musailamah, ini halin wahidah, sama keadaannya semuanya. Apapun alasannya, keadaannya sama, dipukul rata. Paham? Apa hukumnya mereka sama? Yang sama ini? Murtad. Halin wahidah. Satu keadaan mereka. Ini persis dengan keadaan yang beliau sebut dalam Qawaidul Arba. Yang Nabi perangi di zaman Nabi. Ada yang menyembah para wali. Ada yang menyembah Nabi. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah pohon. Halin wahidah. Paham? Tidak dibedakan.
Nabi tidak mengatakan jangan perangi menyembah malaikat. Jangan perangi menyembah wali. Yang perangi saja yang menyembah patung dan pohon. Yang benda-benda mati saja. Tidak ada. Halin wahidah. Ya kan? Karena tidak dilihat yang disembah. Yang dilihat peribadatannya. Yang dilakukan. Beribadah kepada selain Allah. Sama ini. Tidak lihat apa keyakinannya, bagaimana. Yang penting meyakini kekufuran itu semua, selesai. Hukumnya sama. Paham? Istiza, kafir. Meyakini ada nabi selain nabi, kafir. Jelas ya? Mencela, menghina, olok-olok nabi, kafir. Kafir, mencela nabi. Jelas ya? Baik. Walau thabata ala islami kulli, walaupun mereka tetap di atas Islam, maksudnya walaupun mereka ya sebelumnya mengucapkan syahadat, maksudnya tetap dianggap kafir. Kenapa? Karena sudah melakukan kekufuran, hal-hal yang mengeluarkan dari Islam. Wa minhum man aqarra bi syahadatain wa saddaqa tulaihah fi da'wahu nubuwata fi da'wahu nubuwati. Ya, di antara mereka ada yang menetapkan, meyakini, ya, tetap mengucapkan syahadat, tapi membenarkan tulaihah. Ini juga orang mengaku nabi juga. Jadi ketika Nabi meninggal itu banyak orang mengaku nabi ya. Nabi meninggal banyak orang yang mengaku nabi. Musailamah ini juga tulaihah. Ya, mereka juga membenarkan ini. Tulaihah. Makanya di antara penafsiran sebagian ulama ketika Nabi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum al haud, saya menanti kalian di telagaku. Ya, dalam riwayat yang lain beliau menunggu umatnya di telaga, maka umat Nabi datang minum di telaga, ada yang diusir. Diusir, dijauhkan di telaga. Nabi mengatakan ummati ummati, itu mereka umatku, kenapa kalian usir? Dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Ini diantara penafsirannya kata Nawawi rahimahullahu taala, orang-orang yang murtad. Orang ini mereka. Karena Nabi kan tahu mereka Islam sebelum meninggalnya. Ketika meninggal, Nabi tidak tahu. Ternyata kembali kepada penyembah patung, mencela Nabi, membenarkan Musailamah, membenarkan Tulaiha. Jelas? Ini penafsiran sebagiannya. Ada yang mengatakan ini orang-orang munafikin. Ada yang mengatakan mereka ini ahlul bidah. Ini pendapat yang paling banyak. Tapi Nawawi mengatakan tiga-tiganya mungkin. Tiga-tiganya mungkin. Dan ada yang mengatakan juga, sebagaimana dinukil oleh Qadhi Iyad, ini ahlul ma'asi dari umatnya, yang meninggal di atas dosa, yang bergelima dengan dosa. Maka ini mereka terusir dari telaga. Baik. Wa minhum man saddaqal Ansi. Iya. Al-Ansi, sahiba Son'a, orang Son'a, Yaman. Ngaku nabi juga. Iya. Jelas ya? Wa kullu haula'i ajma'al ulama'u annahum sawa. Semua ini mereka yang membenarkan Tulaiha, yang membenarkan Ansi, membenarkan Musailama, yang istihza, mencela-cela Nabi, mengolok-olok Nabi. Ya. Ini semua sepakat ulama annahum sawa, sama. Tidak dibedakan. Wa minhum man kadzaban nabiyya wa raja'a ila ibadatil authan. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada peribadatan kepada patung-patung. Ala halin wahidah. Di atas satu bentuk. Wa minhum anwa'un ukhar. Wa minhum anwa'un ukhar. Iya, di antara mereka ada yang dengan bentuk-bentuk lain, maksudnya kekufuran-kekufuran lain. Ya. Yang paling terakhir Al-Faja'atus Sulami. As-Sulami ini juga mengaku nabi. Ya. Apa bukan? Yang terakhir Al-Faja'atus Sulami ini kisahnya lain, yaitu lamma wafada ala Abi Bakar. Ini juga diperangi ya, yang murtad. Ini Islam, ini Faja'ah Islam dia. Yang terakhir Al-Faja'atus Sulami lamma wafada ala Abu Bakar. Dia datang kepada Abu Bakar ketika Nabi meninggal. Wa dzakara lahu annahu yuridu qitala al-murtadin. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan mengatakan saya siap memerangi orang murtad. Saya siap memerangi orang murtad. Maksudnya bantu kau. Nah, Abu Bakar kan memerangi orang murtad ya.
memerangi orang murtad. Abu Bakar As-Siddiq di zamannya dan sahabat yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sebab beliau khalifah. Nah ini Al-Faja'ah As-Sulami datang kepada Abu Bakar, saya memerangi juga mereka. Wa talaba min Abi Bakar ayyamuddah. Dia meminta kepada Abu Bakar agar dibantu persenjataan, kendaraan. Fa'atahu silahan wa rawahila. Maka diberikanlah kepada dia senjata-senjata dan kendaraan-kendaraan. Silahkan kau perangi orang-orang murtad. Dan Abu Bakar pada waktu itu dalam keadaan beliau ada pimpinan negara. Izin. Diberi izin. Fasta'arada Sulami al-muslim wal kafir. Yakhudhu amwalum. Ternyata Al-Faja'ah ini yang dia perangi, yang dia ambil hartanya muslim dan kafir sekaligus dua-duanya. Yang murtad diambil, yang muslim juga. Padahal yang diperangi cuma yang murtad. Tapi yang diperangi, yang diambil hartanya siapa? Yang murtad dan yang muslim. Fajahiza Abu Bakr jaishan liqitalihi. Maka Abu Bakar mendengarkan kabar itu, menyusun pasukan perangi Faja'ah. Ya kan? Ini hukuman untuk dia, membuat kerusakan di muka bumi, membunuh yang muslim. Dalam Al-Qur'an, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu. Itu hukuman mereka. Dalam surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, diperangi. Ini hukum had bagi pemerintah yang menetapkannya. Abu Bakar pemerintah pada waktu itu, pimpinan negara. Bunuh dia. Membuat kerusakan, membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Dibunuhlah. Jelas ya? Kaum muslimin dibantai. Diambil hartanya. Padahal yang dia katakan di depan Abu Bakar memerangi orang murtad. Yang dia perangi kaum muslimin juga. Murtad juga iya betul. Tapi muslim juga tambahannya. Mengambil hartanya. Falamma ahsabil jaish. Qala li amirihim. Maka tatkala pasukan Abu Bakar ini dengan pimpinannya yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Ya. Didatangi. Ini Faja'ah ini. Ya. Maka Faja'ah mengatakan kepada pimpinannya pasukan Abu Bakar yang ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq, "Anta amir Abi Bakar wa ana amiru." Kamu pimpinannya Abu Bakar? Maksudnya diutus oleh Abu Bakar, ditunjuk oleh Abu Bakar, saya juga. Maksudnya, ya dia mengatakan saya sudah datang kepada Abu Bakar, saya sudah diizinkan untuk memerangi orang murtad. Saya ditunjuk sebagai pimpinan pasukan. Kau juga, saya juga. Paham maksudnya? Jadi maksudnya, enggak usah kau perangi saya. Saya juga sudah disuruh oleh Abu Bakar. Bohong kan? Iya. Minta izin? Iya. Diizinkan? Iya. Tapi diizinkan untuk memerangi orang murtad saja. Kamu melanggar. Melanggar perjanjian. Yang kamu perangi siapa? Kaum muslimin. Kau ambil hartanya lagi. Iya. Falam akfur. Ya. Saya tidak kafir. Saya tidak kafir. Maksudnya kenapa kamu perangi saya? Saya Islam, saya tidak kafir. Ya, ini kan dia sudah tahu. Dia sudah tahu dirinya mau diperangi. Ya, ketika datang pasukan Abu Bakar dan pimpinannya, ya sudah, ucapkan kalimat ini, jangan kau perangi saya. Tunggu dulu, jangan kau perangi saya. Ya, saya ini diperintah Abu Bakar juga, kau juga. Faqala in kunta shadiqan falkisilah. Pimpinan Abu Bakar yang benar ini mengatakan kalau kamu benar, kalau kamu jujur, ya, kalau kamu benar, lepaskan senjatamu. Lepaskan senjatamu. Fa'alqahu. Dia lempar senjatanya. Faba'atha bihi ila Abi Bakar. Dibawa dia kepada Abu Bakar. Fa'amar bitahrikihi. Abu Bakar memerintahkan untuk membakarnya. Hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Fat bitahriki bin nar wa huwa hayyun. Ya. Ini perlu lihat kisahnya ya. Kalau memang ini benar, maka ini salah. Ya. Maka ini salah. Membakar hidup-hidup, walaupun dia kafir, tidak boleh cara membunuh seperti itu. Yes, ya, menyisi hadits Nabi SAW. Kata Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada. Tidak boleh menyiksa dengan api, membunuh dengan api, kecuali Robnya api. Kecuali Robnya api. Paham ya? Taib. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib membakar orang yang menyembahnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah pentolannya Syiah dulu. Ya, Abdullah bin Sabah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Abdullah bin Mas'ud dan atau Ibn Abbas, sahabat yang lain kata, kalau saya jadi Ali bin Abi Thalib, saya tidak bakar dia. Kalau saya jadi Ali bin Abi Thalib, saya tidak bakar dia. Karena Nabi mengatakan la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar.
Tidak ada boleh menyiksa dengan api kecuali rohnya api. Tapi ingat, sahabat kalau berjihad, ya kalau salah dapat pahala satu. Kalau benar dapat pahala dua. Ini ijtihad Abu Bakar karena memang beliau pimpinan negara pada waktu itu. Ya. Maka urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi perbuatan ini keliru. Membakar hidup-hidup. Jelas ya? Baik. Fa idza kana hadza hukmu sahabati fi hadza ar-rajuli ma iqrarihi bi arkanil Islam al-khamsah. Kira-kira antum perhatikan dulu. Beliau rahimahullah membawakan hadis fajah, tahu kira-kira tujuannya? Hah? Nah ini dia. Perhatikan. Kalau Badui sudah kan? Kalau Badui sudah kisahnya. Nah sekarang fajah, ini terakhir. Kata beliau, kalau hakama sahabat fi hadar rujul, para sahabat Abu Bakar dan sahabat yang lain menghukumi fajah ini, lelaki ini seperti itu, dihukumi apa ini dia? Setengah antum dulu, dihukumi apa dia ini? Enggak, dihukumi apa dia? Hah? Hukumnya kafir atau tidak? Kafir, dibunuh loh. Paham? Nah, Syekh mengatakan sahabat dalam hal ini Abu Bakar dan sahabat yang lain, kalau mereka lelaki ini dihukumi seperti itu, bersamaan orang ini mengingkari bersamaan orang ini menetapkan rukun-rukun Islam yang 5. Dia kan Islam. Makanya awal dipercaya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia datang, Abu Bakar berikan saya senjata, kita perangi orang-orang murtad. Dipercaya karena memang asalnya dia apa? Islam. Tapi ketika dia melakukan perkara yang menghalalkan darahnya, diperangi. Ya. Kata Syekh, "Fama dhannuka biman lam yukiru minal Islam bi kalimatin wahidah illa ayyakul la ilaha illallah bilisani ma tasrihi bi takdzibi maknaha." Bagaimana lagi dengan orang yang tidak menetapkan Islam? Seperti siapa? Badui cuma la ilaha illallah saja. Ini salat, ini faja'ah. Paham maksudnya? Jelas ya? Bagaimana lagi dengan orang yang tidak mengerjakan syarat rukun-rukun yang Islam yang 5 kecuali syahadat saja. Ya. La ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya. Orang Badui lisannya kan la ilaha illallah, bitasrihihi bitakdzibi maknaha, tapi dia terang-terangan mendustakan makna dan konsekuensinya. Siapa ini? Badui. Paham maksudnya? Badui mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi dia cara Nabi. Untuk apa kau katakan la Muhammadar Rasulullah? Saya mempersaksikan dia Muhammad Rasul Allah. Kau celah. Kan ini konsekuensinya dia batalkan. Paham ya? Wa tasrihu bil bara'ati min dinin Muhammadin sallam, dan dia terang-terangan berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min kitabillahi ta'ala. Bagaimana lagi dengan mereka? Maksudnya ini Syekh bawakan kisah Faja'ah, ini Badui lebih parah daripada Faja'ah. Bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Karena Badui cuma la ilaha illallah saja. Itu pun Badui la ilaha illallahnya apa? Cuma di lisan, sama dengan orang munafik. Makanya setelah Nabi meninggal diperangi mereka, dianggap murtad. Bisa? Jelas ya? Terakhir, wa yaquluna hadza dinul hadar wa dinuna dinu abaina thumma yaftuna. Ya, haula'il marwadah al-juhal anna haula'il muslimun walau sarrahu bidzalika kullihi. Mereka mengatakan ini agama kita yang sekarang, agama bapak nenek moyang kita. Nih. Jelas? Tapi orang-orang yang dianggap ulama ini, yang jelek ini, yang ulama su ini, syaitan dari kalangan manusia ini berfatwa bahwa mereka semua adalah kaum muslimin walaupun dia terang-terangan di atas kekufuran itu tadi. Istihza, mencela Nabi, kembali kepada agamanya walaupun dia amalkan kekufuran itu, yang penting lisannya la ilaha illallah Islam. Ini sebenarnya murji'ah ini. Ini murji'ah sebenarnya ini, orang ini, ulama ini. Yang mengatakan seperti ini kayak murji'ah. Bahkan gulatul murji'ah. Gulatul murji'ah, yang ekstrimnya murji'ah apa? Meyakini iman cuma dengan lisan saja. Dia sudah ucapkan dengan lisan, iman, mukmin, kamilul iman, sempurna imannya. Murji'ah. Jelas ya? Walaupun dia lakukan maksiat, dosa besar apapun. Nah, ini
Mirip dengan keyakinannya sama, bukan lagi mirip. Memang Murji'ah ini ulama-ulama seperti ini. Jelas ya? Dianggap jelek. Dan ini ada di zaman Syekh rahimahullah. Idza qalu la ilaha illallah subhanaka hadza buhtanun azim. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, kata beliau, Maha suci Engkau ya Allah. Ini buhtanun azim, kedustaan yang sangat besar. Wa ma ahsanu ma qala wahid minal bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal islam qala asyhadu annana kuffar ya'ni wa huwa wa jami'ul bawadi wa asyhadu annal matbu'a alladhi yusammina ahlal islam annahu kafir. Tamma walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Syekh terakhir beliau tutup, telah baiklah ucapan satu orang Badui ya ketika dia datang ya kepada kami dan dia mendengarkan sebagian dari Islam, dia mendengarkan Islam, dia mengatakan kami bersaksi bahwa kami ini kafir sebenarnya. Diakui. Iya. Iya. Maksudnya Badui semua. Ya. Dan kami persaksikan bahwa yang kami ikuti itu, yang ulama-ulama yang kami ikuti itu, ya, yang menamakan kami tetap orang Islam, paham maksudnya? Yang mengatakan kami tetap orang Islam, bahwa dia kafir. Bahwa dia kafir. Ya. Ini ada satu orang yang mengakui kekafirannya. Nah, jelas ya? Jadi intinya syubhat ini terjawab. Ya, syubhat ini terjawab bahwa itu syubhat. Ya, bahkan kalau kita bawa ke pembahasan akidah ini syubhatnya orang-orang Murji'ah. Ya, gulatul Murji'ah. Kata beliau selesai kitab ini, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi, keluarga dan sahabatnya. Kita selesai alhamdulillah. Ya. Tinggal 1 hari ya besok. Besok mungkin saya bawakan hadits. Saya baca 1 hadits besok insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.